Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para ju'ama, asatidah, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Setelahnya kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri Nabi, pada keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini tepatnya kita berada pada malam 17 Ramadan yang bertepatan dengan sa'ah diturunkannya kitab suci Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Ijah atau langit dunia, yaitu yang terjadi pada malam 17 di bulan Ramadan. Saat ini kita bersama-sama dalam rangka mencintai dan mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya panduan hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim, yang akan menuntun jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendiami surganya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Ijah itu secara sekaligus, secara keseluruhan. Kemudian Allah turunkan ke muka bumi ini secara bertahap dalam kurun waktu 22 tahun 22 bulan 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertahanuk atau berhalwat di Gua Hira, pada saat itu datanglah malak Jibril menurunkan surah yang pertama, yaitu Al-A'la, dari ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang diawali dengan seruan malak Jibril dengan mengucapkan Iqra. Menurut ulama bahwa malak Jibril mengucapkan Iqra itu sebanyak 4 kali. Dengan Iqra yang pertama, kemudian Nabi besar Muhammad SAW balik bertanya, ma'ana biqari, apa yang aku harus baca? Malak Jibril malah menyeru kembali, Iqra.
Nabi Muhammad balik tanya kembali, ma'ana biqari, apa yang harus aku baca? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menarik untuk kita lakukan kajian, bahwa tak mungkin sekaliber malak Jibril mengatakan sesuatu yang tidak ada maksudnya atau yang tidak ada maknanya. Ternyata malak Jibril sedang mengajarkan 4 hal pada saat tersebut. Yang pertama, malak Jibril mengajarkan tentang kecerdasan atau kesadaran sensorial. Kemudian yang kedua, Jibril mengajarkan tentang kecerdasan atau kesadaran intelektual. Kemudian yang ketiga, beliau mengajarkan kesadaran atau kecerdasan emosional. Kemudian yang keempat, beliau mengajarkan kecerdasan atau kesadaran spiritual. Apa yang dimaksud dengan 4 hal tadi? Yang pertama, malak Jibril mengajarkan tentang kecerdasan sensorial ini, di mana apakah manusia itu memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Misalnya begini, ketika seseorang melihat pohon aren, kemudian dia mendaki ke sebuah gunung, kemudian kemudian kita mengambil atau memotretnya dari kejauhan, maka tentu akan terlihat keindahannya. Dengan demikian, maka kecerdasan atau kesadaran sensorial manusia itu berjalan dengan normal. Kemudian dari situ, manusia diajarkan tentang kecerdasan intelektual, karena dari sebatang pohon tadi bisa mengambil banyak manfaat, dari mulai akar yang bisa dijadikan obat, kemudian pohonnya bisa diolah menjadi aci, kemudian dari ijuknya bisa dijadikan untuk membuat sapu, kemudian dari pelapahnya bisa digunakan untuk kerajinan, kemudian di situ juga mengeluarkan air yang dapat diambil tuaknya, yaitu untuk membuat gula merah. Kemudian juga ada buahnya. Nah, di mana buahnya itu bisa diambil juga manfaatnya untuk dijadikan makanan atau manisan. Kemudian di situ juga ada lidinya yang bisa digunakan untuk sapu sebagai alat pembersih. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu manusia juga tidak selesai sampai di situ. Dia akan berpikir siapa yang menanam pohon-pohon itu. Kemudian ternyata ketika disadari bahwa dulu memang ditanam oleh binatang-binatang, ya,
jenis hewan tertentu yang mengkonsumsi buah pohon tersebut, yang kemudian dia makan, kemudian keluar dari perutnya berupa kotoran, dan itu yang menjadi tumbuh menjadi batang. Selanjutnya saat ini bahwa pohon tersebut sudah bisa dibudidayakan oleh manusia. Maka ketika kita tahu bahwa yang kita nikmati saat ini merupakan hasil tanaman dari para orang tua kita, maka disitulah kita akan tumbuh rasa syukur kita, yaitu kecerdasan atau kesadaran emosional. Kemudian kita menyadari pula bahwa orang tua kita hanyalah mampu untuk menanam saja, tanpa bisa membesarkan dan menghasilkan apa yang dikandung pada pohon tersebut. Ternyata di situ manusia dituntut kecerdasan atau kesadaran spiritual bahwa adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang membuat atau menumbuhkan pohon tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika Iqra di sini disuruh membaca, baginda Rasul Muhammad SAW bukanlah untuk membaca Al-Quranul Karim pada saat itu, karena Al-Quran pada saat itu belum turun. Andai saja sudah ada Al-Qurannya saat itu di tempat yang gelap, bagaimana bisa membacanya? Bagaimana beliau bisa membaca sedangkan beliau dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca dan menulis? Nah, ternyata apa yang suruh dibaca? Tentu yang pertama yang suruh dibaca itu yaitu membaca ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang tersirat berupa segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Tentu selanjutnya membaca ayat-ayat yang tersurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, itulah hadirin rahimakumullah Al-Quran yang kita pegang hari ini. Bagaimana Al-Quran agar menjadi panduan hidup yang bisa menghantarkan kita kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Quran ini bisa melangitkan lagi manusia. Tentu kita selamanya harus menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, yaitu selalu berinteraksi kita dengan Al-Quran dengan cara membacanya, mengkajinya, mempelajarinya, mentadaburinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi the walking Quran, yaitu Al-Quran yang berjalan, karena kehidupannya akan selalu dipandu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita pun akan memasuki insyaallah di 10 malam terakhir, yaitu malam Qadar atau malam kemuliaan yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ingin menjadi makhluk paling mulia di muka bumi ini, maka harus menjadi sahabat Quran. Ramadan bukanlah bulan apa-apa, bulan yang tidak memiliki keunggulan sebelum diturunkan Al-Quran. Tetapi
Al-Quran yang mulia ini diturunkan di bulan Ramadan sehingga mengubah Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, yang diturunkan kepada baginda Rasul sebagai makhluk Allah yang paling mulia, juga perantaraan Malak Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Maka manusia pun ketika dia ingin menjadi makhluk yang mulia, maka harus mendekatkan dirinya dan menjadikan sahabatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad SAW, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma safratil kiramil bararah. Siapa saja yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, keluarga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan menjadi ahlullah, menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa mencintai dan dicintai Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Tas cukup tadi itu banyak. Nanti tadi ngalin tuh. 15, 17.